Merasa ada sesuatu yang dirasakan, tim konon katanya berusaha untuk terus menyisir area yang dianggap memiliki nuansa berbeda. Dengan melalui jalan yang terjal berbatu, sulit rasanya untuk bisa melangkahkan kaki secara konsisten di jalan yang mampu memberikan imajinasi pengunjung. Makin gelap, teduh gitu sih. Oke. Saya terus naik. Makin berasa hutannya gitu pemirsa. Gunung tuh biasanya dipenuhinya monyet ya. Di sini tuh yang saya dengar malah banyaknya lutung pemirsa. Oke pemirsa, konon katanya saya dengan napas terengah-engah akhirnya berhasil sampai nih di mulut gua Cikahuripan. Tapi tuh di sini udah kayak berbentuk pintu ya. Dan di sini tuh ada keterangan tanggal. Oke, kita masuk coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini benar-benar bagi kalian yang klaustrofobia atau fobia tempat sempit, kayaknya ini bukan tempat buat kalian deh. Tempelan-tempelan ini kayak besi gitu ya. Karena juga konon katanya yang saya dengar bahwa gua ini tuh sempat dijadikan bunker pada masa penjajahan dulu tuh. Assalamualaikum. Permisa. Assalamualaikum. Sini kayak ini yang saya lihat tuh kayak dia bekas-bekas dupa ini kayaknya semacamnya. Terus ini kayak altar sih. Nah ini makin sempit lagi pemirsa, saya harus agak nunduk nih. Assalamualaikum, halo. Di sini gemanya makin berasa dan anginnya pemirsa, anginnya tuh kenceng banget. Begitu saya masuk sini anginnya kenceng banget. Saya mau nengok ragu-ragu pemirsa, soalnya saya kayak dengar suara benda jatuh atau bayangan saya aja mungkin. Halo. Bener-bener makin sempit pemirsa. Tadi ngomong petilasan, nah yang saya dengar itu juga emang katanya selain bunker tuh bahkan lebih dulunya lagi ini juga petilasan Dayang Sumbi. Saya udah mendekati pintu tembusan keluarnya. Aksesnya di sini agak becek ya. Saya kembali keluar nih pemirsa. Alhamdulillah. Kayak kenceng banget gitu sih pemirsa ya. Ini saya nggak tahu sih sebenarnya tembusannya kemana. Yang pasti begitu keluar tadi tuh itu langsung pemandangan langsung jurang gitu pemirsa. Saya sampai di persimpangan jalan dan di sini ada monumen. Saya coba mau lihat depannya. Astaga. Saya merinding pemirsa. Anginnya kencang lagi.
bisa dilihat ini monumen ya, tapi ini ada tulisannya. Ini nggak ada tulisannya sama sekali. Terus di bawah, oh ini tuh yang saya duga ya, kayak semacam tempat perapian sih pemirsa. Mungkin tuh bagian atas tuh cerobongnya apa gimana. Kayaknya sih udah cukup ya saya eksplorasi gua Cikahuripan ini. Bisa kata tadi pemirsa udah ngikutin saya dari mulai aksesnya yang ekstrim dan guanya sendiri yang lebih ekstrim, sempit, dan kita juga nemuin yang konon katanya itu petilasan Dayang Sumbi. Oke pemirsa, saya rasa cukup eksplorasi saya di Gua Cikahuripan. Sekian dari saya. Tonton terus katanya hanya di Global TV. Perjalanan sulit dan penuh perjuangan dari tim konon katanya untuk bisa mencapai mulut goa seakan terbayar dengan sajian berbagai macam energi metafisik yang hanya bisa dirasakan ketika kita berada di lokasi pemirsa. Dan benar saja, ketika masuk ke area dalam goa, ternyata tidak ada ruang indah dan lapang. Yang ada hanya paparan dinding goa yang sempit, yang sekilas mampu untuk memberikan gambaran tentang suramnya masa lalu. Berbagai mitos yang beredar, di mana di antaranya adalah tentang sosok Dayang Sumbi yang bersemayam di dalam perut goa, seolah bisa dirasakan keberadaannya lewat berbagai properti mistik yang berhasil ditemukan